Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga senantiasa diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah, yang semoga senantiasa diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan agamanya dan juga dunianya. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya, dengan pertolongannya kita bisa kembali berkumpul di majelis ilmu, yang kita berharap dengan majelis ini kita semakin faham terhadap agama kita, dan kemudian kita menjadi orang-orang yang mengamalkan agama di atas ilmu. Dan ini adalah tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah inginkan menjadi ahlu surga, mendapatkan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, maka Allah akan fahamkan dia terhadap agamanya. Allah akan fahamkan dia terhadap agamanya dan mengamalkan agamanya. Maka mudah-mudahan berkumpulnya kita di majelis ilmu ini merupakan tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi kita semuanya. Maka tentunya kita imbangi agar kita juga menginginkan kebaikan untuk diri kita, yaitu dengan kita ikhlas dalam melakukannya dan dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang sampai kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menginginkan kebaikan kepada kita, maka hendaknya kita pun menginginkan kebaikan untuk diri kita. Karena kadang-kadang ada orang yang Allah inginkan kebaikan, tapi dia tidak menginginkan kebaikan itu, yaitu dengan menuntut ilmu namun tidak ikhlas, atau menuntut ilmu namun tidak ada keinginan untuk mengamalkan ilmunya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa ikhlas, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan dari kitab Masail Jahiliyah, atau kitab yang juga dikenal dengan nama Al-Masail allati
khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah, yang ditulis oleh salah seorang ulama yang hidup di abad yang ke-12, yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan kita masuk pada al-masalah ar-rabi'ah wa tis'un, masalah yang ke-94, yaitu termasuk dari perilaku jahiliyah yang disebutkan dalam kitab ini yang ke-94. Termasuk dari perilaku jahiliyah adalah anna min dinihim akhdar rajul bijarimati ghairihi. Termasuk dari agamanya orang jahiliyah adalah seseorang menghukum orang lain bukan karena kesalahan dia. Bukan karena kesalahan dia, tapi dia ikut dihukum. Ikut disakiti. Padahal yang salah bukan dia, tapi orang lain. Makanya turun firman Allah. Fa'anzalallah, maka Allah turunkan ayatnya, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Bagaimana yang berdosa orang lain dia ikut memikulnya? Ya. Ini termasuk masalah jahiliyah. Yaitu ketika mereka membalas atau menghukum atas perbuatan seseorang, mereka membalasnya bukan hanya kepada orang yang melakukan kesalahan tadi, bukan hanya orang yang menyakiti dari masyarakat tadi, tapi yang lainnya kena, keluarganya, kerabatnya, atau di zaman dahulu qabilah, satu orang dari qabilah yang melakukan kejahatan, kemudian yang dibalas, yang dibunuh seluruh qabilah, atau pimpinan qabilahnya misalnya. Padahal yang berbuat jahat itu cuma satu orang, itu pun mungkin orang yang istilahnya tidak punya pengaruh, ya. Orang yang tidak punya pengaruh, orang yang ya ini orang biasa, orang jelata gitu. Kemudian melakukan pembunuhan atau yang semisalnya. Kemudian yang dituntut adalah nyawa dari orang-orang yang berpengaruh di kabilah tersebut. Ini sifat jahiliyah. Ini orang yang tidak berbuat kezaliman, ya tentunya tidak berhak untuk dihukum, tidak berhak untuk dihukum, ya. Meskipun dia adalah orang yang orang dekatnya yang melakukan kesalahan anaknya, ya, maka bapaknya tidak dihukum. Yang melakukan kesalahan adalah salah satu dari qabilahnya, maka tidak kemudian pimpinan qabilahnya atau orang-orang penting di qabilahnya kemudian dibunuh. Ini cara-cara jahiliyah. Ya, bahwasanya kalaupun ada kejahatan, yang berhak untuk mendapatkan hukuman ya yang melakukan kejahatan itu. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma'tada 'alaikum. Ini orang yang melakukan kezaliman, kita boleh membalas kezaliman tapi sebatas kesalahannya, tidak melampaui batas. Ini kaidah dalam agama kita, dan ini yang berbeda ajaran Islam dengan ajaran jahiliyah. Ajaran jahiliyah tidak. Ini ketika ada yang berbuat
kesalahan satu orang dari suatu kabilah yang diserang seluruhnya. Yang dibunuh bukan hanya satu, padahal dia hanya satu orang yang melakukan kejahatan, dan itu pun tidak membunuh, tapi dibalas dengan membunuh, dan bukan hanya satu orang. Ini tidak sesuai. Ini ajaran jahiliyah, maka Allah turunkan Allah turunkan ayat di dalam surat Surat Fatir ayat 18. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak memikul dosa atas dosa saudaranya. Kecuali dalam agama kita bisa seseorang memikul dosa dari orang-orang yang melakukan dosa atas ajakan kita. Ini bisa. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, seingat saya, yaitu man dalla ala al-huda atau man dalla ala dhalalah kana alaihi kana alaihi minal asam, ya. Maka bagi dia terkena dosa. Orang yang mengajak kepada kesesatan, maka bagi dia dosa atas ajakan, atas perbuatan dosanya dan ajakan. Wa man tabi'ahu, dan orang yang mengikuti ajakannya tadi. Man dalla ala dhalalah kana alaihi minal ismi man tabi'ahu la yanqusu min asamihi syai'ah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengajak kepada kejelekan, maka dia akan mendapatkan dosa orang-orang yang mengikuti dia. Orang-orang yang mengikuti dia. Apakah dia memikul dosa orang lain? Tidak. Dia tidak memikul dosa orang lain. Itulah dosanya dia. Karena dia mengajak orang untuk berbuat dosa, maka dia pun dihukum oleh Allah bukan hanya atas kesalahan dia, tapi orang-orang yang mengikuti dia. Ini ada dalam agama kita, ada yang seperti ini. Dan ini bukan berarti memikul dosa orang lain, tidak. Tetapi ini adalah dosanya dia, karena dia mengajak. Sebagaimana orang yang mengajak, man dalla ala khairi falahu ajri fa'ilih. Sebagaimana orang yang mengajak kepada kebaikan, maka dia pun akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Ya, sehingga dalam ajaran Islam kita dianjurkan untuk mengajak kepada kebaikan. Sehingga kita mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Sehingga ada dalam agama Islam juga orang yang sudah meninggal dunia, tapi pahalanya terus mengalir. Dan itu bukan berarti dia memikul dari orang lain, tidak. Itulah kebaikan dia. Sebagaimana orang yang telah meninggal dunia bisa jadi dia dosanya masih mengalir juga. Bukan karena dia memikul dosa orang lain, tapi itulah dosa dia. Sehingga ayat ini itu terkait dengan masalah ini, terkait dengan orang yang ketika membalas orang yang berbuat salah, yang dibalas, yang dihukum bukan hanya orang yang bersalah, gitu. Tapi juga kerabatnya, saudaranya. Gitu. Ya. Akhirnya pada asalnya orang lain itu yang berbuat zalim, tapi akhirnya dia juga berbuat zalim. Ya mungkin bisa jadi orang yang orang yang dizalimi berdoa kepada Allah tapi tidak dikabulkan. Padahal dia dizalimi. Kenapa? Karena dia memintanya kepada Allah berlebihan, melampaui batas. Karena yang mendolimi dia adalah si A,
kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, hukumlah si A, hukumlah anaknya, hukumlah ibunya, hukumlah istrinya, minta semuanya dihukum. Ya ini tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang doanya orang yang didolimi, laisa bainahu wa bainallah hijab. Tidak ada antara Allah dengan orang yang berbuat dolim itu apa? Penghalang. Tapi kalau dia sudah melampaui batas dalam berdoa, yang berbuat dolim satu orang, yang didoakan kejelekan semuanya. Ini melampaui batas. Maka ya yang seperti ini bukan yang dimaksud dengan doa antara dia dengan Allah dihalangi dengan hijab, tidak. Sehingga dalam agama kita tadi bahwa orang yang melakukan kejahatan maka hukumannya ya kepada yang melakukannya, bukan kepada yang lainnya. Dan bahkan ada sebuah hadis ya, meskipun saya juga ini baru mendengar ini hadis ini, tapi alhamdulillah ada faidah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, dan juga oleh Imam Muslim. Ya. Disebutkan di sana bahwa nazala nabiyyun minal anbiya. Pada suatu saat ada seorang nabi dari nabi-nabi yang Allah utus. Jadi Allah mengutus kepada hambanya nabi yang sangat banyak. Ya. Cuma kita hanya mengenal berapa? 25 ya. Dari Quran, yang ada di Quran 25. Padahal apa? Lebih banyak ya. Tapi yang di Quran yang cuma disebutkan cuma 25. Ya. Apakah berarti nabi-nabi yang lainnya adalah orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah? Ya tentunya tidak, karena seluruh nabi adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak kenalkan. Ya, makanya sebenarnya tidak penting kita dikenalkan, itu tidak penting. Maksudnya kita jadi orang terkenal itu nggak penting. Oh, nabi saja ada yang nggak dikenal. Kalau kita kok pengennya apa? Supaya dikenal. Dikenal di mana-mana. Ya. Para sahabat pun begitu. Para sahabat itu tidak semuanya dikenal oleh kita. Banyak sekali sahabat yang tidak dikenal. Tidak dikenalkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah tidak ridho. Tapi tidak harus orang yang yang ini orang yang diridhoi Allah berarti orang yang harus dikenal di hadapan manusia. Tidak. Betapa banyak orang-orang yang tidak dikenal di hadapan manusia tapi sangat dikenal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam hadis ini bahwa dahulu ada seorang nabi dari nabi-nabi yang kita tidak dikenalkan namanya, yang dia itu nazala tahta syajarah. Nazala nabiyyun minal anbiya tahta syajarah. Yang suatu saat singgah turun di suatu tempat dan istirahat di bawah pohon. Istirahat di bawah pohon. Faladaghathu namlatun. Tiba-tiba ketika duduk di bawah pohon digigit oleh semut. Ini semut yang gigitnya yang gigitnya pedas gitu ya. Sehingga marah Nabi tadi. Fa'amara bijahazihi fa ukhrija min tahtiha. Kemudian memerintahkan agar tanah yang diduduki itu dibongkar, digali gitu, dibongkar supaya ketahuan di mana sarangnya, rumahnya itu. Summa amara baitiha fa ukhriqa binnar. Kemudian Nabi tadi memerintahkan agar sarang semut itu dibakar. Jadi yang gigit berapa? Satu, yang dibakar
semuanya. Fa'auhallah ilaihi, maka Allah menegurnya. Allah menegurnya. Fahalla namlatan wahidah. Tidakkah cukup yang dihukum semut satu saja? Ya, tidakkah cukup yang yang menyakiti saja yang dihukum gitu. Ini padahal semut gitu loh. Ini padahal semut. Bagaimana dengan manusia yang melakukan kesalahan satu desa dibakar. Yang melakukan kesalahan satu keluarga dibunuh semuanya. Ini bukan cara Islam, bukan ajaran Islam yang seperti ini. Ya, yang salah dihukum, tapi yang salah saja yang dihukum. Ya. Nah, tidak kemudian yang tidak salah memikul dosa orang lain. Ya. Mungkin ada yang tahu tentang masalah kisos. Ya, kalau seandainya tidak dikisos, maka didenda, gitu kan. Kalau tidak ditegakkan kisos bagi orang yang membunuh, maka didenda. Kenapa yang menanggung denda adalah apa? Bukan hanya yang membunuh, tapi qabilah atau keluarganya, ya, keluarganya yang membunuh. Nah, ini beda. Ya, ini beda. Dan ini kan karena apa? Perbuatan yang biasanya pembunuhan yang tidak sengaja. Yang tidak sengaja, ya. Maka sebagaimana jika yang membunuh itu meninggal, maka kerabatnya si pembunuh ini dapat warisan, kan begitu. Sebagaimana jika si pembunuh ini meninggal, kemudian apa? Kerabat-kerabatnya, anaknya, istrinya, bapaknya, mungkin adiknya, ya, kakaknya dapat warisan, maka ketika terkena denda, ya mereka tolong-menolong untuk membantu si pembunuh ini yang memang dia membunuh tidak sengaja dan kemudian dikenai denda. Ya, di sini namanya keadilan. Dan ini namanya bantu-membantu dalam kebaikan. Ini berbeda. Ini namanya bantu-membantu dalam kebaikan. Dan ini juga keadilan. Karena sebagaimana kalau dia meninggal, kerabatnya mendapatkan apa? Warisan. Maka kalau dia terbebani denda, dia untuk menebus perbuatan dia yang membunuh dengan tidak sengaja tadi, kemudian apa? Terkena dia yang harus dia tunaikan, ya, maka yang ahli warisnya dia pun ikut membantu. Nah, ini namanya keadilan. Dan begitulah ajaran Islam itu ajaran yang menegakkan keadilan. Dan balasan Allah kepada hamba-hambanya itu cuma ada dua keadaan. Balasan yang berupa keadilan dan balasan yang berupa kebaikan. Itu saja. Tidak pernah Allah berbuat zalim dalam membalas hambanya. Allah ketika membalas kebaikan hamba, maka Allah membalas dengan kebaikan. Kenapa? Karena satu kebaikan nilainya minimal 10. Ini balasan Allah. Bahkan niat saja ditulis sebagai satu kebaikan yang sempurna. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang beliau meriwayatkan dari Nabi SAW dan Nabi meriwayatkan dari Allah. Ini yang disebut dengan apa? Hadis qudsi. Ya. Seingat saya ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha kataba al-hasanat was-sayyi'at." Tsumma bayyana dzalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis semua kebaikan-kebaikan dan menulis semua kejelekan-kejelekan. Yaitu melalui malaikat yang Allah tetapkan sebagai malaikat pencatat amalan manusia. Yang pada manusia ada di kanan dan di kiri. Yang satunya mencatat kebaikan, yang satunya mencatat
kejelekan. Dan kedua-duanya malaikat yang raqib atid. Yang di kanan raqib atid, yang di kiri juga raqib atid. Yaitu yang mengawasi, yang tidak pernah lalai. Allah menulis semua kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan melalui malaikatnya. Dan Allah menjelaskan bagaimana penulisannya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah indahu hasanah kamilah. Barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan namun tidak jadi melakukannya. Tidak jadi melakukannya. Ternyata Allah masih menulis sebagai orang yang melakukan kebaikan dengan sempurna. Ini tidak jadi melakukan. Bagaimana kalau melakukannya? Apakah kira-kira sama? Ya, tentu berbeda. Faman hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu 10 hasanat ila 700 dhi'fin atau ila adha'afin katsirah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan dan melakukannya, maka akan ditulis sebagai orang yang melakukan 10 kebaikan bahkan sampai 700 bahkan sampai lebih dari itu tanpa ada hitungan. Ini balasan Allah Subhanahu wa taala ketika membalas kebaikan yang dilakukan hambanya, itu Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Lalu bagaimana dengan orang yang berbuat kejelekan atau niat berbuat jelek? Apakah Allah ada kezaliman dalam membalasnya? Tidak. Bahkan dikatakan dalam hadis itu, faman hamma wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Barang siapa yang niat berbuat jelek terus dia batalkan, enggak jadi. Bagaimana ditulisnya? Fakatabaha Allah indahu hasanah kamilah. Ditulis sebagai orang yang melakukan kebaikan dengan sempurna. Padahal dia tidak melakukan apa-apa. Dia cuma membatalkan keinginan jeleknya. Ini bukan berarti terus kita dianjurkan berkeinginan jelek. Tidak. Tapi yang namanya manusia muncul keinginan-keinginan jelek. Maka kita harus senantiasa melihat hati-hati kita. Niat-niat kita lihat. Ya. Begitu pula amalan-amalan kita. Kita periksa. Niatnya sudah baik atau tidak. Benar apa tidak. Amalannya juga sudah benar atau tidak. Karena yang dinilai oleh Allah adalah apa? Niat dan amalannya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat pada fisik kita. Wala ila amwalikum. Tidak melihat juga kepada harta kita. Tidak melihat pada jabatan kita. Tetapi Allah melihat pada hati-hati kita dan amalan-amalan kita. Ya. Dan namanya manusia, sangat mungkin dia berniat jelek. Tetapi ketika dia batalkan niat jeleknya, maka ditulis sebagai orang yang melakukan kebaikan dengan sempurna. Tentunya ini kalau meninggalkannya karena apa? Karena takut kepada Allah. Bukan karena gagal. Kalau gagal ya tetap ditulis. Sudah niat jelek dilakukan gagal. Ini tetap ditulis kejelekan. Tapi kalau niat jelek sudah direncana, kemudian dia takut kepada Allah sehingga dia batalkan, maka ditulis sebagai orang yang melakukan satu kebaikan. Adapun yang sudah berusaha bobol rumah tapi ketahuan terus kabur, mau nyuri motor ketahuan kabur, ini ditulis sebagai orang yang melakukan apa? Kejelekan. Karena Nabi kita Muhammad SAW juga bersabda, idza iltaqa al-musliman bisayfihima, idza iltaqal musliman bisayfihima, atau kama qala sallallahu, jika dua orang muslim bertemu dengan kedua pedangnya untuk saling membunuh. Dan dua orang muslim ingin saling membunuh. Fal qatil wal maqtul finnar. Nabi SAW mengatakan yang membunuh sama yang dibunuh terancam dengan neraka.
yang membunuh dan yang dibunuh itu diancam dengan neraka. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul?" Kalau yang membunuh paham, kita paham, yang membunuh maka dia terancam dengan neraka. Bagaimana dengan yang dibunuh? Kok kenapa apa? Juga terkena neraka juga. Kemudian Nabi SAW menyatakan, "Fa'inahu harisun ala an yaqtula akhihi." Atau kama qala SAW. Karena yang dibunuh ini juga sebetulnya niatnya mau bunuh. Tapi gagal. Keduluan sama yang membunuhnya. Jadi dua-duanya neraka. Dua-duanya neraka. Sehingga di sini ini kebaikan Allah dan ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berniat jelek, koman barang siapa yang berniat jelek ya, kemudian dia melakukannya ya, faman hamma biha fa'amilaha, orang yang berniat jelek terus dia melakukannya, bagaimana penulisannya? Katabahallah indahu sayyi'ah wahidah. Orang yang berbuat jelek, berbuat zalim ditulis oleh Allah sebagai orang yang melakukan satu kejelekan. Ini Allah tidak pernah berbuat apa? Zalim. Allah tidak pernah berbuat zalim. Gitu. Maka begitulah ya, ajaran Islam ya, tidak mengajarkan kepada kita apa? Kezaliman, tidak mengajarkan kepada kita untuk melampaui batas, ya. Tapi menghukum orang yang memang berhak untuk mendapatkan hukuman. Ya, saya kira jelas ini. Kemudian al-masalah al-khamisah wa tis'un. Masalah yang ke-95. Masalah yang ke-95. Yaitu ta'yirur rajuli bima fi ghairihi. Faqala a'ayyartahu bi ummihi innaka mru'un fika jahiliyah. Disebutkan di sini masalah yang ke-95 adalah seorang yang menghina saudaranya atau menyebutkan kekurangan ini seseorang yang menyebutkan kejelekan saudaranya, tapi kejelekan itu tidak ada pada dia, tapi ada pada keluarganya. Dia dihina dengan menghina orang dengan kekurangan yang ada pada keluarganya. Oh, kamu itu anaknya yang itu ya, gitu. Disebutkan apa? Kejelekannya. Padahal dia tidak memiliki kejelekan itu. Ini sebaliknya dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi menghukum, kalau ini apa? Menyebutkan kejelekan. Mirip, bukan sebaliknya. Ini yang tadi menghukum orang yang tidak berdosa, menghukum orang dengan dosa orang lain. Gitu. Menimpakan hukuman kepada seseorang yang dia tidak melakukannya, tapi dia ikut menjadi korban atas kesalahan orang lain. Kalau sekarang menghina seseorang dengan kekurangan yang ada pada orang lain. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, hadza fi qissati Abi Dzar. Ini ada pada kisahnya sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, lama qala fi wahidin min afadilis sahaba minas sabiqin al-awwalin ila al-Islam. Ya, ketika dia berkata kepada salah seorang sahabat ya, yang telah melebihi dia masuk Islam lebih dulu, dia berkata kepada sahabat tadi, ya Ibnu Sauda, wahai anaknya perempuan hitam, untuk menghina. Ya. Ya, karena memang sahabat tadi ibunya apa? Wanita hitam. Gitu. Tapi di sini untuk menghina, merendahkan, atau mengejek, atau yang semisal itu, maka Nabi SAW mengatakan, qala lahu SAW ayyartahu bi ummih
Apakah kamu menghina dia dengan sebab ibunya? Innaka imru'un fika jahiliyah. Ya. Maka pada dirimu ada sifat jahiliyah. Ya. Jadi ini sesuatu yang terjadi ya. Bahkan di kalangan sahabat ya. Karena ya manusia ya. Bagaimanapun juga tidak maksum ya. Tapi tentunya kita meyakini bahwa para sahabat adalah orang-orang yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat adalah orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini menjadi pelajaran bagi kita, bagi umat setelah para sahabat untuk tidak melakukan ini. Dan ini juga menunjukkan bahwa sifat-sifat jahiliyah yang kita pelajari ini tidak membuat orang keluar dari Islam, tidak. Apa yang kita pelajari dari sifat-sifat jahiliyah ini tidak kemudian jadi orang itu jadi apa? Jadi kafir. Karena sebab memiliki sifat jahiliyah, tidak. Nanti yang seperti ini biasanya terjatuh kepadanya orang-orang yang bermudah-mudahan dalam mengkafirkan. Ini bukan cara ahlu sunnah. Ahlu sunnah wal jamaah itu mencintai seorang yang beriman meskipun dia itu orang yang berbuat maksiat sekalipun. Cintanya tidak hilang. Cintanya kepada orang yang berbuat maksiat itu tidak hilang. Jadi tetap ada persaudaraan karena iman meskipun pada orang yang berbuat maksiat. Ada persaudaraan karena iman. Sehingga pelaku dosa besar itu menurut ahlu sunnah itu tidak hilang darinya keimanan. Tidak hilang. Meskipun imannya tidak sempurna. Itu yang disilahkan dengan tidak punya al-iman al-mutlak. Tidak punya iman yang sempurna. Tetapi masih memiliki iman. Masih memiliki iman. Gitu. Sehingga apa yang kita pelajari di sini jangan kemudian disalahpahami juga bahwa ini memang tidak baik. Ini memang harus kita jauhi. Tetapi menghukumi orang yang berbuat dosa kemudian jadi orang tidak punya iman, jadi orang kafir. Nah, ini bukan metode ahlu sunnah. Ini cara-cara orang khawarij atau cara-cara orang mu'tazilah yang menghukumi pelaku dosa besar sebagai orang yang tidak punya iman. Menurut ahlu sunnah, pelaku dosa besar masih memiliki iman. Sehingga tidak dikafirkan. Meskipun imannya tidak sempurna dan berkurang. Kalau terjatuh kepada perilaku jahiliyah maka sangat berkurang keimanannya. Tapi tidak sampai apa? Tidak sampai hilang. Tidak sampai hilang keimanannya. Ini juga harus kita fahami. Maka di sini ketika terjadi ini ya pada sahabat ini ditegur oleh Nabi SAW bahwa perbuatan kamu ini, ucapan kamu ini merendahkan seseorang atau menghina seseorang dengan sebab kekurangan yang ada pada orang lain. Ini adalah cara-cara apa? Jahiliyah. Ini adalah cara-cara jahiliyah dan pada dirimu itu ada sifat jahiliyah yang jangan kamu apa? Ulangi lagi gitu. Jangan kamu lakukan lagi gitu. Ya. Maka di sini apa? Jelas ya. Tidak setiap orang yang memiliki sifat-sifat apa? Jahiliyah kemudian dikatakan seperti orang yang di zaman jahiliyah ya. Jadi kemudian orang yang tidak punya iman. Ini bukan yang kita inginkan ya dari apa yang kita sampaikan ya. Meskipun ada juga ya sifat-sifat jahiliyah yang juga bisa mengeluarkan dari keislaman ya, tergantung sifat jahiliyah yang mana. Ya kalau sampai beribadah kepada selain Allah ya, atau sampai memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala ya bisa mengeluarkan dari keimanan. Tapi tidak. Ini ketika dikatakan pada diri kamu ada sifat jahiliyah bukan berarti apa? Ya, kafir. Ini harus kita pahami bahwa ada kesempurnaan iman, ada iman yang tidak sempurna, ada iman yang berkurang, ada iman yang sempurna. Sehingga ini yang biasa dipakai oleh orang-orang khawarij itu, misalnya hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, ya,
la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa la syaribal khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina ketika berzina dia itu beriman. Tidaklah orang yang berzina ketika berzina dia itu beriman. Ini dianggap oleh orang-orang Khawarij tidak beriman. Orang yang berzina ketika berzina tidak beriman berarti apa? Kafir. Ini salah. Yang dimaukan dalam hadis ini, tidaklah orang yang berzina ketika berzina dia tidaklah dikatakan beriman, artinya tidaklah dikatakan orang yang sempurna imannya. Itu maksudnya. Bukan dengan zina itu kemudian apa? Keluar dari keimanan, tidak punya iman sama sekali. Bahkan dia adalah seorang mukmin, namun mukmin yang naqisul iman atau Islam tapi dia fasik ya, dengan sebab dosa besarnya. Begitu pula orang yang mabuk. Orang yang mabuk tidaklah ketika mabuk dia beriman. Itu Nabi menyatakan begitu. Tidaklah orang yang mabuk ketika mabuk dia beriman. Maksudnya tidak sempurna imannya gitu. Sehingga ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi perhatian juga ya, jangan sampai disalahpahami ketika ada sifat jahiliyah yang dilakukan, yang terjatuh pada sebagian umat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana ini sudah dijadikan sebagai apa? Sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah bahwa akan ada tetap sifat-sifat jahiliyah pada sebagian umat ini, tidak berarti orang yang melakukan itu dikatakan kafir. Sebagaimana yang terjadi pada hadis yang tadi kita baca, Nabi SAW mengatakan pada sahabatnya, pada diri kamu ada sifat jahiliyah. Dan itu tidak membuat dia jadi orang kafir radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya. Mungkin ini ya dua perilaku jahiliyah yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk kita bisa memahami agama ini dengan benar dan menjauhkan kita dari kesalahpahaman dalam memahami agama Allah ini, dan kita juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita semuanya. Dosa-dosa kedua orang tua kita dan juga dosa-dosa seluruh kaum muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.